Nah guys, ini berita tanggal 18 Agustus 2024. Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat ya. Nah kasus ini oke banget ya menurut saya, karena naik turunnya lumayan dan perlu kita amati sangat ya. Kasus ini dipimpin saat itu seingat saya Sambo ya. Dan ternyata tahun lalu Sambo itu bermasalah karena ya kejadian itu. Dan sekarang dihukum berapa tahun ya, saya lupa itu. Dan nggak tahu juga apakah beneran dihukum atau enggak, ya biarkan mereka aja yang memutuskan. Ya itu dosa-dosa mereka juga. Karena siapa yang memimpin kasus ini jadi pertanyaan dari tahun lalu. Apakah Jessica Kumala Wongso benar-benar melakukan tindakan tersebut karena bukti kuat menurut persidangan adalah CCTV-nya ya. Sedangkan semua atau kata-kata kasus besarnya Sambo itu selalu bermasalah di CCTV. Kebakaran Kejagung juga itu bermasalah di CCTV juga. Nah, kasus ini saya notice lagi dan netizen notice karena ini film dari Netflix itu sendiri, Ice Cold. Ini lumayan niat lah ya menurut saya, dari segi pengambilannya, terus habis itu cari-cari faktanya, wawancaranya lumayan niat. Dan ketika netizen cross check lagi kasus ini di rekaman persidangan, ada yang bikin netizen itu geram. Kenapa? Jaksa penuntutnya ini terlalu tidak sopan kepada saksi ahli. Saksi ahli ini memiliki bidang yang satu-satunya ada pertama kali di Indonesia saat itu. Dia meraih itu dahulu, baru muncul regenerasi berikutnya. Saksi ahli ini sangat diakui di luar negeri. Namun jaksa penuntut umum ini tidak memiliki respek sama sekali kepada saksi ahli ini. Padahal saksi ahli ini cuma melakukan tugasnya. Dia tidak subjektif, melainkan lebih sangat objektif banget. Kenapa? Karena dia bisa menjelaskan hal-hal secara detail. Kenapa hal ini boleh, kenapa hal ini disangka dan sebagainya, itu sangat detail sekali. Misal tubuh manusia itu kalau punya 0,2 cyanida itu ya nggak mati. Kenapa? Karena apel aja itu juga punya cyanida sebenarnya. Itu make sense banget. Nah, cyanida itu kalau ditemukan di daerah pencernaan itu katanya aman sih. Setangkap saya ya. Nah, kalau keracunan seharusnya cyanida itu ditemukan di bagian mulut, tenggorokan hingga ke pencernaan, dan itu harus lebih dari 0,2. Ya menurut saya make sense sih, karena beliau adalah dokter spesialis buat otopsi seperti itu ya. Dan dia memang punya bidang di seperti itu. Ya menurut saya oke banget saksi ahlinya. Cuma yang gak oke ya ini jaksa penuntut umumnya ini. Dia terlalu arogansi, terlalu sok dan sebagainya, dan itulah yang membuat netizen gak suka kepada jaksa penuntut umum saat kasus ini. Ya akhirnya bebas bersyarat, dan berarti ketika bebas bersyarat ini belum tentu uang itu bisa dimainkan. Kenapa? Karena lawannya itu yaitu bapaknya Mirna ini ya juga orang-orang luar biasa. Uangnya juga gak dikit.
Jadi ini bukan permainan uang sepertinya. Sepertinya ya ada sesuatu yang saling menyimpan kartu as lah di sini ya. Sehingga akhirnya bebas bersyarat dan kasusnya tidak terlalu mencuat. Ada kartu as yang dipegang yang ternyata itu membuktikan Jessica Kumala Wongso itu mungkin benar. Ya saya nggak tahu, ini hanya opini ya. Tapi biasanya bebas bersyarat itu ada sesuatu lah di balik itu. Kalau perang duit sih nggak mungkin lah ya, karena lawannya juga berduit. Yang pasti ada kartu as yang menyimpan rahasia, banyak rahasia yang tidak boleh disebarkan. Ya sempat terjadi juga meme atau candaan bahwa kasus ini sebenarnya memperebutkan asuransi. Ya kita tahu asuransinya Mirna ini luar biasa banget ya, banyak banget. Dan saat itu ada juga info yang berseliweran bilang usahanya papanya ini sedang ombang-ambing. Ada juga yang bilang karena papanya ini ingin nikah sama temennya Mirna. Tapi ya gitulah. Ini kasus yang luar biasa, sangat aneh menurut saya. Ini hanya di lingkungan pertemanan. Mana lagi papanya Mirna ini menikah dengan temannya Mirna. Ini circle yang sangat aneh menurut saya. Menuntut temannya Mirna dan menikahi anaknya Mirna. Ya, ini kasus luar biasa, cuma karena bebas bersyarat. Oke lah, congrats, berarti pengacaranya atau Hasibuan ini nggak kaleng-kaleng. Dia tetap menjalin hubungan dengan kliennya meskipun sudah bertahun-tahun, dan sangat diacungin jempol. Bantuan hukumnya luar biasa sekali. Ya, ini bacotan saya hari ini. Jadi kalau kalian pengen diskusi lagi dengan saya, langsung aja ketik di kolom komentar, nanti saya bacain satu-satu dan kita mari diskusi bebas. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya saya tetap semangat membuat konten seperti ini ya teman-teman.